untuk menyatakan berhenti. Saya teriak, Pak, saya kena. Perintah Capa Martadi dan Tony, mundur. Saya mundur ke belakang. Nah, begitu lihat darah mengalir itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Teman-teman Secret Story, Tentara Nasional Indonesia atau TNI banyak menyimpan kisah-kisah peristiwa heroik tentang perjuangan bangsa Indonesia, di mana beberapa di antaranya sempat naik ke layar lebar. Namun tidak sedikit pula yang disimpan dan menjadi kenangan. Sebagai anak bangsa, tentu kisah-kisah heroik ini patut diwariskan kepada generasi Indonesia selanjutnya. Dan teman-teman, podcast kali ini kami akan mengulik sepenggal kisah heroik ya dari salah seorang veteran TNI yang berasal dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus terkait sejumlah operasi militer yang pernah diikutinya. Oh ya, sebelum lupa, tim Secret Story Podcast mengucapkan selamat hari ulang tahun Komando Pasukan Khusus ke-73 untuk selalu berani, benar dan berhasil. Selamat datang Mayor Purnawirawan Hermintoyo. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. terima kasih juga saya ucapkan. Ya, baik Bapak. Sebelum Bapak ke podcast ini, kami melakukan riset tentang Kopassus ya Pak, tentang Bapak. Soalnya banyak dari generasi kami ya yang kadang buta nih akan sejarah bangsa sendiri. Tentu banyak hal menarik yang bisa dibagi ya buat saya dan penonton podcast ini. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh Pak, pertanyaan pertama saya adalah kenapa harus Kopassus atau dulu namanya Kopasanda gitu Pak? Silakan, Sebelum Pak. Kopasanda, RPKAD. RPKD. Nah, kenapa tuh Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Baik, terima kasih saya ucapkan. Pertama kali tahun 66, saya mendaftar tentara. Dan cita-cita saya dari mulai sekolah rakyat, dulu SR, sekarang SD, cita-cita saya itu pengen jadi tentara yang pakai baret merah. Itu yang saya cita-citakan. Ternyata tahun 66 itu ada pendaftaran tentara, saya daftar Bintara. Daftar Bintara, ternyata ada angket. Berhubung lamaran saudara masuk Bintara tidak diterima, saudara masuk Tamtama RPKAD. Wah, rasanya bangga banget itu. Akhirnya ada berapa ratus orang dikirim ke Bandung dengan kereta api menuju Bandung. Ternyata saya tes di Bandung itu, saya nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Okay. Akhirnya saya masuk ke Kodam 6 Siliwangi waktu itu, tahun 66 itu. Masuk Kodam 6 Siliwangi, terus pendidikan. Selesai pendidikan tahun 67, saya di pelantikan, terus saya mendapat tempat home base di batalion di Brigip 12 Raider Guntur, lokasinya di Cianjur. Nah setelah itu tahun 69 dengan pangkat Prada Merah 1 itu saya dapat berangkat tugas ke Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia dalam rangka penumpasan PGRS Paraku. Itu di perbatasan Kalimantan itu Pak? Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Paraku pasukan rakyat Kalimantan Utara. Nah setelah itu saya ketemu RPKAD di Kalimantan Barat itu. Saya lihat kok gagah sekali itu RPKAD. Saya tanya, Pak, saya dulu itu mau masuk RPKAD, tapi saya gagal. Saya masuk di Kodam 6 Siliwangi. Kenapa? Saya nggak bisa renang. Saya gitu. Nah sekarang mumpung di sini ada Sungai Kapuas, belajar renang katanya. Jadi saya diajari sama RPKAD itu Kopral Aswad sama Kopral Tumin. Saya diajari renang, bisa berenang. Tahun 69 pulang dari tugas operasi di Kalimantan Barat, ada pendaftaran lagi RPKAD.
Oke. Jadi ada 15 orang kawan dari Siliwangi itu yang lolos, saya dengan Prada Mahmud. Oh, jadi hanya berdua, Pak? Berdua yang lolos dari 15 itu. Nah, kalau almarhum Mahmud itu sekarang udah almarhum, sakit. Nah, saya masuk lagi ke Kopasanda. Ya. Nah, tahun 73 saya tugas ke perbatasan Malaysia lagi. Tim Satgas 3173 dan berhasil dalam rangka penyergapan tokoh gerombolan PGRS Paraku, S.A. Sopyan. Iya. Ya, sampai tertembak matinya S.A. Sopyan. Itu Satgas 31 pimpinan Kapten Andaria. Dan kita berhasil pulang dari 73, pulang dari Kalimantan. 75 persiapan ke Timur-Timur. Ya, ke Timur-Timur. Kebetulan dan komandan Satgasnya Letnan Kolonel Sugito. Ya. Terus dan itu Mayor Atang Sutrisna, Komandan Kompi A Letnan 1 Luhut Binsan Panjaitan, saya Kompi B pimpinan Kapten Atang Sanjaya. Berangkatlah ke Timur-Timur kita tahun 75 itu. Tahun 75 itu di bulan apa, Pak? Bulan Desember 75 ya. Desember 75. Nah, ketika Bapak sampai di Timor Leste itu ya, atau Dili itu ya, apa sih Pak yang ada di benak Bapak pada saat itu? Jadi jujur saja saya kira waktu itu saya mau berangkat ke Timur-Timur tuh tentara Timur tuh karena kita lihat foto-foto yang di itu ya, filmkan itu hanya pakai topi-topi kayak topi Marso, saya paling takut sama RPKAD gitu. Ternyata kita salah itu karena informasinya juga begitu. Nanti kalau kamu terjun di Sungai Kumoro itu nanti buaya. Kalau kamu terjun di hutan itu ular. Ternyata begitu kita terjun Sungai Kumoro itu ya batunya pating penongo. Jadi nggak ada buaya, ular juga nggak ada gitu. Ternyata nggak ada ya Pak ya. Jadi informasinya itu informasi ya yang tidak pas gitu. Ya. Lalu dalam ingatan Pak Hermi ya, seperti apa suasana waktu itu Pak? Nah, saya begitu terjun, saya terjun itu nomor 4 kalau tidak salah ya. Pertama Caraka, namanya Kopral Bana sama Kopral Encang. Terus danton saya Capa Martadi, saya nomor 4. Kebetulan saya PHB-nya. Kelima, Koptu Supardi, Kesehatan. Nah, begitu terjun, ya masih pagi tapi matahari udah mulai remang-remang kelihatan. Begitu saya terjun itu, payung saya masih itu udah bolong-bolong. Udah bolong? Berondong tembakan dengan peluru api oleh tropas. Ternyata tropas. Iya. Jadi payung saya nyangkut di kabel listrik. Padahal itu baru terjun tuh. Baru terjun itu. Jadi payung saya nyangkut di kabel listrik. Saya belum bisa apa-apa. Udah saya goyang-goyang baru saya sampai ke tanah. Tanah pun tuh alang-alang tinggi-tinggi. Jadi lihat musuh lari saya biarkan saja sama saya. Jadi saya nggak berani nembak karena saya bawa beban radio yang beratnya 22 kilo. Dengan beban saya, beban perorangan tuh sangat berat sekali. Dan saya pernah di lapangan terbang di Madiun Iswahyudi, itu pilot Pak Sukadirul kalau tidak salah. Saya sempat disapa, bebanmu terlalu berat katanya. Ya saya hanya bisa siap. Jadi saya terjun tuh perlengkapan radio 22 kilo PRC-77, belum peluru AK, saya bawa 500 butir, belum granat 2 saya siapkan juga. Nah, belum perlengkapan perorangan. Itulah. Begitu nyangkut di kabel listrik, saya goyang-goyang, saya baru bisa tuh musuh lari ke arah tai besi. Berarti itu yang lain udah turun, Pak? Tinggal Bapak sendiri aja karena nyangkut yang itu? Yang lain masih banyak. Batal 501 segala itu, saya lihat jadi waktu beliau terjun itu, saya lihat masih melayang-layang di udara, tembakan
udah gencar. Saya tiarapnya nggak berani kemana-mana. Karena saya belum ketemu pasukan juga, belum ketemu kawan-kawan juga. Nah, setelah itu saya dengar peluit. Dengar peluit itu yang bawa peluit itu Danton saya Capa Martadi. Oh, dari sana peluit saya samperin sama saya. Ternyata Danton saya nyangkut di pohon mangga. Nyangkut di pohon mangga. Di pohon mangga. Begitu dia nyangkut di pohon mangga, saya perintahkan. Itu ada kopral merintahkan Capa, cepat loncat, saya gitu. Akhirnya payung cadangan dibuka, beliau melorot sambil nggak sampai ke bawah, udah ransel senjata lempar saya gitu. Baru beliau bisa mendarat. Nah, begitu mendarat, datanglah kawan namanya Kohar. Pak, di sana musuh banyak katanya. Ya. Musuh banyak. Nah, saya akhirnya apa? Ayo kita serbu, kata Danton. Loh, yang maju ke tempat musuh banyak itu apa? Saya dengan Kopral Kohar. Begitu saya maju, lihat musuh di dalam gubuk lah ya. Yeah. Gubuknya dari batang-batang rumbia itu. Berarti dia di dalam gubuk gitu? Itu ya, saya tembak rentetan sama saya. Yeah. Pakai AK itu. Tapi nggak ada pembalasan. Tahu-tahu saya dilempar granat. Dari gubuk itu? Nggak tahu dari mana arah dari granat itu saya dilempar granat. Mungkin kalau dari tembakan senjata kelihatan kan arah senjata itu. Tapi saya dilempar. Inilah kena pecahan granat saya hari pertama 7 Desember 75 itu. Begitu sudah, saya teriak, Pak, saya kena. Perintah Capa Martadi Danton mundur. Saya mundur ke belakang. Nah, begitu lihat darah mengalir itu, saya yang kesehatan Kopral Parti itu suruh ngobati. Obatnya di mana? Hanya ditempel Tensoplas saja. Tensoplas ya, itu. Ditempel Tensoplas. Dari hari pertama itu mata saya satu tertutup pakai Tensoplas. Karena kena serpihan granat itu. Karena kena pecahan granat itu. Nah, dari situ langsung kita kumpul ada 5 orang. Ketemu 5 orang. Tapi kita begitu suruh diperintah lewat radio, konsolidasi ke arah Pelabuhan Dili. Kita jalan tuh, kawan 2 gugur. Kopral Ramdhani dengan Kopral Rabuman. Dari itu berlima gugur. Iya, itu, Pak. Gugur yang terjun itu. Jadi nggak tahu tembak di mana, tapi itu gugur 2 orang. Jadi kita merapat ke pinggir pantai untuk menuju ke posko itu sambil bawa jenazah 2 orang itu. Nah, akhirnya kita, kebetulan saya PHB, saya voice ke posko, dikirimlah kendaraan. Dikirim kendaraan rampasan juga. Akhirnya diangkut itu, baru kita jalan di pinggir pantai Dili itu. Ternyata saya di depan museum Dili itu, Danton, Pak Martadi dengan yang beberapa orang itu, kita serbu kantor gubernuran, serbu. Akhirnya 3 orang menurut saya melindungi dari pinggir pantai aja. Karena apa? Beban saya terlalu berat, saya lari tidak sekuat dia. Sampai pelabuhan, saya di situ. Semalam suntuk saya sendirian di pinggir pantai itu. Nunggu mereka kembali? Bukan nunggu mereka kembali, jadi saya bertahan di situ. Di mana letak posko Nanggala 5 di mana? Kita nggak tahu juga. Akhirnya malam suntuk saya di situ sendiri. Ternyata ya sore lah, jam 2 itu dari museum itu datang. Pak Tijo dari 501 kalau tidak salah. Itu membawa 3 gadis dengan 1 laki-laki. Gadis itu umur kurang lebih 14 tahun lah. Remaja ya. Ya, ke 14 tahun. Saya tanya ke Pak Tijo itu, mau kemana? Ini Pak. Udah sini. Saya amankan. Jadi saya punya kawan. Waktu sore itu ya sama-sama yang 3 gadis sama 1 laki-laki itu. Akhirnya apa? Begitu udah mulai itu,
Saya suruh balik dia ke rumah dia itu yang di museum itu. Ternyata ketemu saya lagi, gadis itu sudah jadi ibu rumah tangga. Ketemu di Jakarta. Setelah beberapa tahun ya Pak ketemu lagi. Iya, beberapa tahun lagi, kurang lebih 97 lah ketemu sama beliau itu. 97, ya. Oke. Nah Pak, mungkin tadi sebelum ke sebelum sampai di Timor Leste itu, apakah pasti kan ada persiapannya ya Pak ya, sebelum berangkat ke sana. Nah, seperti apa sih Pak suasana persiapan pada saat itu? Persiapan yang kita laksanakan di basis di Jantung, kita latihan kompas, ya latihan kompas, terus latihan malam, bagaimana kita raid itu penyergapan, penyerbuan itu, dan kita harus tepat waktu juga. Jadi latihan malam, ya latihan siang malam lah, terus latihan terjun itu premomori aja. Sewar kanan, sewar kiri, jadi jatuh kanan, jatuh ke kiri kalau kita terjun. Itu di sepanjang jalan Cijantung itu. Ya latihan situ. Nah, terus habis dari situ kita tanggal 5 kalau nggak salah ada kunjungan Presiden Amerika kalau nggak salah. Desember juga itu Pak? Desember. Tanggal 5 Desember ada kunjungan Presiden Amerika, saya lupa namanya, Gerald atau siapa, datang ke situ. Tanggal 6 kita persiapan. Ya mungkin kita nggak tahu ya, saya kan banyak kopral lah. Mungkin ada itu, udah aja itu ya. Jadi gitu. Nah, pada saat itu ya Pak, pas sudah ini kembali lagi ya Pak ya, pada saat di Timor Leste itu, pengalaman apa sih yang menurut Bapak paling menegangkan dan mungkin yang mengharukan pada saat operasi penerjunan di Timur Timur pada tahun 75 itu Pak? Ya, dengan Mbak nanyakan itu saya terus merinding saya. Ya, karena baru sekali itu waktu saya ke Kalimantan tahun 69. Dengan 73 itu keluarga saya itu tidak merasa ada apa-apa. Makanya begitu saya tugas ke Timor, saya menghadapi musuh seperti itu. Tiap hari menghadapi peluru, berdesingan peluru di kepala saya sampai bersumpah. Ya Allah, kalau betul surga di telapak kaki ibu, saya pulang selamat dari Timur akan saya cuci kaki ibu saya minum airnya. Karena apa? Istri saya sendiri tinggal di komplek Cijantung itu, tiap hari melihat ibu-ibu ke ini takziah. Ditanya sama istri saya, ibu mau kemana? Mau ke Tante Rije. Tante Rije kan itu saking lugunya istri saya. Saya nikah 72. 73 saya tinggal ke Kalimantan, 74 pulang, 75 ke Timur. Kan Om Rije tugas sama suami saya. Ya gugur di Timur, langsung pingsan di jalan dia. Dengar itu. Nah kemudian ada tetangga, Dek, kalau mau tahu, hampir tiap hari itu, karena apa ya, gugur waktu itu ada kurang lebih 20 orang waktu terjun itu. Gitu itu, kalau mau tanya siapa yang meninggal di Timor, tanya Om Hendro. Om Hendro itu yang nerjunkan saya di Timor. Akhirnya itu saya mana rumahnya itu. Datang ke Om Hendro. Om, siapa aja yang meninggal di Timor? Kenapa? Suami saya ke sana. Siapa namanya? Hermintoyo. Dilihat daftar itu. Enggak ada. Berarti selamat kan? Nah, begitu sampai sana, dia langsung pulang. Tidak mau tinggal di asrama karena tiap hari melihat ibu-ibu yang takziah itu. Dia pulang ke kampung, ke Cianjur. Jadi saya pulang dari Timor 76 itu, istri saya nggak ada di rumah. Jadi saya datang langsung saya ke Cianjur jemput istri gitu. Lalu kalau untuk pas di operasi yang di Timur itu Pak, Bapak masih ingat nggak siapa komandan atau rekan sepasukan Bapak? Komandan saya ingat, dan satgasnya Letnan Kolonel Sugito. Terus Pak Atang Sutrisna.
itu. Jadi dan Satgas Nangga 5 Pak Sugito, Pak Atang Sutrisna itu dandennya Pak Atang Sutrisna, beliau gugur tertembak di depan kantor gubernuran. Ya gugur sana. Terus satu lagi Komandan Kompi A itu Letnan 1 Luhut Binsar Panjaitan, Komandan Kompi B Kapten Atang Sanjaya. Atang Sanjaya itu begitu mendarat langsung kena tembakan. Dari 2 tangan nih kena tembakan. Jadi udah nggak bisa pegang senjata. Begitu akhirnya, mendarat Pak, apa pas saat terjun? Saat mendarat. Di darat. Akhirnya beliau dirawat di rumah sakit. Nggak tahu dibawa ke Kupang atau ke Jakarta, saya nggak tahu. Tapi beliau begitu sudah kelihatan sehat, balik lagi ke Timur. Itu saya salutnya sama yang sepuh-sepuh itu, kebatin saya kalau mau itu mungkin sekarang mungkin nggak mau balik lagi lah. Beliau balik lagi. Nah, Komandan Kompi B dengan tertembaknya Pak Atang itu diganti oleh dankinya Letu Sinaga. Letu Sinaga itu bertempur habis-habisan di Dili untuk merebut kota Ailiu. Tapi ditanya sama Komandan Nangga 5 Pak Gito itu, bagaimana Pak Cok moral turun kan? Akhirnya kompinya Pak Luhut yang tidak diterjunkan di Dili, ada 72 orang, termasuk ada stafnya juga, Pak Teo Sapei, Pak Kuntara itu nggak jadi terjun di Dili, beliau diterjunkan merebut lapangan terbang Baukau. Nah, waktu kita bertahan di atas kota Dili, itu kita udah 3 hari tidak makan apa-apa lagi. Nah, kebetulan bagian personalnya itu Kapten Bambang Mulyanto tuh ngirim makan. Saya bilangin jangan naik. Ya, yang itu Kopral Tarmut itu mau naik ke atas. Kamu jangan naik, musuh banyak. Dia tetap naik sambil batu, saya lempar batu sama saya. Turun dia. Kowe dikirim sego malah ngantem watu. Ini benar yang saya ceritakan ini. Itu yang saya rasakan betul-betul. Jadi Pak Atang begitu bulan Januari, ya Desember, Januari mungkin Pak Atang atau Februari Pak Atang sudah itu nyusul ke Timur. Ngaplos lagi menjadi danki di Ailiu. Karena Kompi B itu setelah Pak Luhut, kompinya Pak Luhut, Kompi A itu merebut Ailiu, diserahkan ke Kompi B. Kompi B waktu dipegang oleh Kapten Bambang Mulyanto. Pak Luhut kembali ke Dili untuk merebut, kalau tidak salah, kota Hera. Nah, dia merebut kota Hera itu, dari Kompi B ngaplos di Ailiu. Nah, di situ ketemu batalion 405, 406, 407. Jadi begitu kita di situ, itu kalau ada sasaran yang tidak bisa direbut, Kompi B itulah yang harus merebut. Seperti di Danau Sloy, itu gudangnya makanan Fretelin ya. Kita harus merebut situ. Tuh. Baik. Nah, kalau 501, 502 itu setelah kita terjun, tapi ya banyak korban juga. Karena terjunnya dia siang, kalau tanggal 5 terjunnya agak masih lah. Berarti pada saat itu Bapak mendarat di Timur-Timur itu terjun itu subuh ya Pak ya? Malam? Subuh ya. Jadi matahari dah itu. Baru karena naik kita terbang kita terjun itu dari Jakarta, kita menuju Madiun. Madiun kita konsolidasi, kita persiapan pasang payung ya di situ. Nah, kira kurang lebih jam 10 malam baru kita terbang menuju ke Dili. Nah, perjalanan kurang lebih 5 jam atau 5 jam setengah lah, baru kita terjun di Dili itu. Kalau untuk selama di Timur-Timur itu berapa lama Pak? Di Timur-Timur itu kurang lebih kan kita Februari udah pulang.
Jadi 3 bulan 3 kurang bulan, lebih, iya 3 ya. bulan. Dari Desember Iya, ya, berarti ya 3 iya. bulan kurang lebih. Termasuk saya yang kedua kali pimpinan Pak Prabowo, Letnan 1 Prabowo itu juga 3 bulan, tapi berhasil dalam penyergapan Presiden Pretelin Nicola Lobato. Itu pimpinan Pak Prabowo. Saya sebagai Danru, saya dengan kelompok kombinya Pak Prabowo ikut kontak tembak langsung dengan Lobato itu. Ya. Dan Pak Prabowo itu pun beliau Letnan 1. Saya di belakang Danru Sersan 2. Kamu bantu PAB. Saya bantu PAB-nya namanya Kasmat. Ya. Jadi saya Danru sambil gendong radio. Pak Prabowo yang di depan Porsepitnya. Jadi anggota di belakang. Itulah Pak Prabowo. Berarti selama Bapak di Kopassus berapa kali Pak Bapak mengunjungi kembali? Saya ke Timur 4 kali. 4 kali. 4 kali pertama dipimpin oleh itu Kapten Atang dan Ginya, Komandan Nanggala 5-nya Letkol Sugito, Komandan Kompi A Luhut Pinsar Panjaitan. Tuh. Nah, yang kedua tahun 78 dengan Letnan 1 Prabowo Subianto. 78 pulang, saya sekolah. Itu pun dengan Pak Prabowo saya masih pendidikan Bintara. Itu nama saya udah dimasukkan formasinya kombi Pak Prabowo yang mau berangkat tugas. Jadi saya tahunya dari kawan. Itu 78 tuh ya Pak? 78. Kamu udah masuk formasi tugas ikut Pak Prabowo lah. Saya juga, saya tahunya Pak Prabowo itu, tahunya apa? Itu anaknya Pak Sumitro ya. Saya bangga lah ya. Nah akhirnya apa? Terus 86, saya 78 Bintara, 85 sekolah perwira. Setelah sekolah perwira saya kembali ke grup 1 Kopassus. 86 saya tugas lagi ke Timur. 86. Berarti yang ketiga kalinya tuh Pak. 3 kali. 86 komandannya Kapten Hotma Mangara Panjaitan. Mungkin pernah dengar atau enggak? Itu anaknya almarhum di Panjaitan. Kapten Hotma itu. Terus yang keempat itu tahun 88. Komandan komponya Kapten Joy Siotang. Joy Siotang ditarik karena sekolah di Kelapa, diganti oleh Kapten Mujidi. Tuh. Pulang dari sana, dari Timur, ada permintaan sebagai pengawal pribadi Presiden. Jadi psikotes lagi, ngisi psikotes lagi. Padahal saya tadinya ke Pas Pampres itu udah. Karena apa? Saya pulang dari Timur 79 sama Pak Prabowo itu, saya oleh Pak Prabowo dicalonkan pengawal pribadi Pak Harto, pengawal pribadi Wakil Presiden Pak Adam Malik. 5 tahun saya. Tapi saya belum pernah merasakan bagaimana dinas ke luar negeri itu, tidak pernah. Makanya saya begitu ada permintaan Pas Pampres lagi, saya nggak mau. Maunya pengen jadi Dan Ramil saya. Terus nampi nasib ya. Akhirnya saya masuk Pas Pampres. Yang Pas Pampres yang perwira itu saya kawal Pak Darmono. Setelah Pak Darmono turun Pak Tri. Ikut Pak Tri saya 5 tahun, saya Pak Tri turun jabatan, timbang terima ikut Pak Habibie. Dari Wapres sampai Presiden. Pulang, Pak Habibie. Pulang kunjungan kerja Pak Habibie sama Ibu Habibie ke Itali. Saya ikut kawal Pak Habibie sama Bu Habibie ke Itali. Pulang dari sana surat perintah turun Pak Tri. Saya kawal mantan Wapres, ikut Pak Tri lagi. 3 tahun ikut Pak Tri sampai saya ngajukan pensiun. Iya. Saya pensiun 2002. 2002 Pak ya. Nah, Pak Hermin, apa yang Bapak banggakan saat masuk Kopassus dan penugasan operasi, Pak? Mbak tanya begitu, saya langsung berdiri, bulu kuduk saya.
Dari mulai awal saya masih sekolah SR, cita-cita saya hanya pengen jadi tentara. Satu-satunya kebanggaan RPKAD. Karena apa? Di tetangga saya itu ada RPKAD satu-satunya. Kebetulan adiknya guru saya, guru SR. Namanya Pak Sarbani, pangkatnya dulu Praka, prajurit kader. Merah 3 itu. Saya lihat kok gagah sekali lorengnya, loreng yang kecil-kecil itu, belum loreng yang seperti sekarang ya. Loreng yang kecil-kecil, saya bangga. Jadi cita-cita saya hanya itu aja, nggak ada gitu. Jadi berarti dari cita-cita itu sudah dari lama ya Pak ya? Ternyata terlaksana juga. Juga tercapai. Ya, mohon maaf nih Bapak, sebelumnya berapa banyak rekan-rekan Bapak yang udah mendahului? Apakah Bapak masih ada yang ingat nama teman-temannya Pak? Kawan-kawan yang sudah mendahului, mohon maaf, terutama yang Nanggala 5 ya. Kalau yang rating 66 sudah banyak yang itu. Nanggala 5 saja, perwiranya saya ingat-ingat tinggal 4 orang. Satu Pak Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua Mayor Jenderal Purnawirawan Ilyas Yusuf. Yang ketiga Letnan Kolonel Junet. Yang keempat, ya saya waktu itu masih kopral ya. Jadi tinggal 3 orang lah, termasuk saya tinggal 4 orang yang ketahuan. Tapi kalau yang bintara-bintara mungkin masih ada. Masih ada, tapi sudah ya mohon maaf, udah banyak yang sudah ini. Sudah banyak yang pikun begitu ya. Itu. Oke. Kalau untuk tanda jasa Pak, tanda jasa apa saja yang diberikan dari negara kepada Bapak? Tanda jasa itu yang saya alami ya sekarang yang saya banggakan ya tanda jasa veteran aja. Veteran. Kalau yang lain ya tanda jasa ya seperti tentara-tentara lain lah. 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun itu. Terus saya Dharma Pala itu yang di Kalimantan saya punya. Yang bangga ya Timur ya ada veterannya ya karena ada anggarannya, ada duitnya lah gitu. Itu untuk tambah-tambah itu. Kalau enggak ya saya terus terang di rumah sekarang hanya ngomong cucu aja ya. Antar cucu sekolah itu aja. Jadi itu aja yang saya banggakan. Ya mungkin kawan-kawan kadang-kadang Pak Emin mana mohon maaf minta ini saya. Nah, itu kawan-kawan yang ingat dengan saya. Gitu. Atau mungkin komandan yang masih perhatian ke saya juga ada yang begitu. Sewaktu Timor Lepas, perasaan Bapak seperti apa pada saat Timor Lepas itu? Saya masih ngawal Pak Tri ya, hanya di batin saya. Saya ngawal, tapi Pak Tri dah mantan Wapres ya. Waktu itu kan Pak Habibie yang lepas ya. Mau apa lagi? Sekarang Amerika saja. Di Vietnam juga pulang gitu. Saya kembali ke situ aja. Jadi saya udah memang bedanya. Tapi hanya kawan-kawan yang di Timur ya masih ada yang kontak dengan saya. Biar bagaimanapun kita tetap saudara. Itu aja. Saya maaf aja, saya di Timur tuh anak-anaknya pretelin, saya yang merawat. Di sana saya tugas ke Timur setelah perwira itu. Saya merawat anak-anak pretelin itu. Saya jadikan TPO tenaga bantuan baik untuk kalau ada pasukan pulang dari hutan. Karena apa dengan Kopassus itu di hutan tuh sebulan tidak boleh merokok, tidak boleh nyikat gigi, buang air pun pakai tisu. Itu. Nah itulah yang saya manfaatkan anak-anak itu. Makanya begitu saya yang ke-4 kali ke Timur, begitu saya mendarat di lapangan terbang Bako, saya masuk ke pos itu, Bapak Pod datang katanya, Bapak Komandan datang kata anak-anak pretelin, Bapak Pod datang, senang jadi kita udah ini dengan anaknya itu. Iya jadi ini banyak sekali ya Pak ya sebenarnya ceritanya ya Pak ya pastinya di tahun terutama di tahun 75 itu ya. Mungkin ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bapak, kira-kira ada nggak Pak pesan kepada generasi Indonesia selanjutnya apa nih Pak? Terutama untuk generasi kita, generasi muda.
Ya, generasi muda sekarang saya mohon ini, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah, dan itu perjuangan kita pada masa lalu, itu sebagai masukan buat kita semua. Tetap kita pertahankan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, itu aja ya itu. Ya. Ya. Oke, baik Bapak. Ya, jadi teman-teman, ini tadi kita baru saja mendengarkan ya cerita dari pengalaman Pak Hermintoyo selama menjadi Kopassus ya Pak ya, dari awalnya seperti apa, lalu juga pada saat operasi Timur Timur pada tahun 75 itu seperti apa, dan kita di sini dari podcast dan juga dari Pak Hermintoyo juga berharap bahwa teman-teman yang nonton nih, terutama generasi muda, bisa terus ya Pak ya mempelajari sejarah agar bisa mungkin nantinya tumbuh rasa nasionalisme atau patriotisme ke depannya. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Bapak. Untuk menyatakan berhenti